Sebelum gue masuk ke videonya, sebelum gue cerita tentang kesereman, kengerian sesuatu lah ya, gue pengen ngasih lihat lo kalau gue lagi di Bandung, bes lo buat. And yes, ini malam hari gue mau makan malam, which I usually don't do it, tapi sekarang gue di Bandung, gue pengen ngasih lihat kalau gue pengen ke nasi uduk cinta dong. Katanya sih hits, so kayak so I wanna say. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to paranormal atau bukan ya? Karena jujur gue bingung kasus yang mau gue omongin hari ini sebenarnya bukan serem yang lebih ke paranormal atau yang kayak hantu Juri experience itu, tapi seremnya tuh lebih kayak ngeri, kayak what? Bikin lu shook. So yeah, dan secara bersamaan ini juga bukan Medusa, bukan mitologi. I know you're curious, but I guess you already seen it dari title, dari judul dan thumbnail gue. Lo udah tahu gue mau indikasikan ngomongin tentang apa. Yes, lumba-lumba yang jatuh cinta kepada manusia. Dan hasilnya itu, well, before I talk about it, I would be appreciated if you click that like and subscribe button for me first. Also disclaimer, I'm not a professional storyteller, okay? And yes guys, mungkin kalian nyadar kalau gue ini nggak teriak-teriak dalam video ini, nggak seperti biasanya, because I'm in a hotel. Jadi gue nggak mau yang namanya kencang-kencang. I'm sorry about that. So it's going to be a chill session with Sasha. Now, yes, apparently di dalam dunia ini, I know there are a lot of mysteries in this world, but at the same time, kemungkinan seorang hewan jatuh cinta dengan manusia itu memang ada. And even you know, bagi kalian yang udah nonton video yang penjelasan fetish dari gua, memang ada yang namanya zoophilia, di mana ada ketertarikan seksual. Gue gak mau jelas-jelas banget karena gue mau YouTube gue warnanya hijau. Ya, zoophilia itu ketertarikan seksual kepada seekor binatang. Anyways, let's just get into the story, okay? So what is it about? Gimana nih ceritanya lumba-lumba kok bisa jatuh cinta kepada seorang manusia, or the other way around, dimana si seorang manusia ini jadi jatuh cinta dengan lumba-lumba. Pada tahun 1900, gua udah di Bandung, gua udah di hotel, bener-bener masih ada suara bising dari luar, like so let's just get into it. Nah, ini dimulai pada tahun 1964 dan berlangsung sampai 1965. Nah, pada tahun 1964 itu NASA ini membuat sebuah markas eksperimen kecil, dan mereka buatnya itu di St. Thomas di Pulau Karibia. Nama markas laboratorium NASA kecil yang ini namanya adalah The Dolphin House, atau bahasa Indonesianya adalah Rumah Lumba-Lumba. And yes guys, base markas besar eksperimennya itu sebagian besar, maksud gue tuh hampir seluruh bangunannya ini, satu lantai lah at least, dilelepin air laut. Maksud gue dilelepin air laut tuh bukan kebanjiran ya, tetapi sengaja direndemin air laut. Jadi alasannya NASA membuat markas kecil yang namanya Dolphin House itu adalah NASA ini sedang mengadakan sebuah eksperimen kepada lumba-lumba. Nah, lumba-lumbanya ini nih dieksperimenin untuk diajarkan bahasa Inggris biar si lumba-lumba ini bisa ngobrol, bisa ngomong kayak manusia.
I know nothing is impossible. And of course di dalam Dolphin House ini sudah jelas ada lumba-lumbanya. Makanya itu di lantai dasarnya itu memang disengaja dilelepin bahasa bagusnya apa ya? Ditenggelamin air laut. Ya nggak satu lantai sampai atapnya, enggak. Nah, salah satu lumba-lumba yang gue pengen omongin dalam video ini adalah lumba-lumba yang namanya Peter. Ini special case sih. Pada saat eksperimen itu berjalan, like I say, ini kan eksperimen dari NASA, dimana udah pasti itu kayak top secret, classified, nggak banyak orang tahu, nggak mungkin dipublikasi, bener-bener rahasia. Tapi nggak tahu gimana, pada tahun itu di Pulau Karibia dan bener-bener di daerah tempat mereka membuat markas Dolphin House ini ada seorang perempuan muda yang nggak tahu gimana tahu tentang eksperimennya NASA itu. Dan si cewek ini bener-bener tahu detail di mana si NASA ini mengeksperimenkan lumba-lumba untuk diajarkan bahasa manusia, bahasa Inggris biar bisa ngobrol. Nama si cewek yang gue omongin ini adalah Margaret Howe Lovett. Background dari Margaret itu nggak begitu banyak ya. Cuma what we know is Margaret memang telah diketahui dari kecil dia itu suka yang namanya film-film atau cerita-cerita dongeng, fairy tale kayak Disney, di mana banyak yang kayak hewan-hewannya itu bisa ngomong kan sama karakter utamanya. Nah ya udahlah, like I say, karena dia nggak tahu gimana bisa tahu eksperimen NASA ini, dia bener-bener track down, bener-bener dilacak di mana sih nih tempatnya. Ternyata ditemukan. Margaret bilang bahwa tempat markasnya ini tuh bener-bener terpencil, kayak di pinggir banget gitu loh. Dia yakin kan, oh ini kayaknya nih markasnya nih, soalnya bentukannya kok kayaknya rather suspicious, mencurigakan. There's something, pasti ada sesuatu nih di gedung ini, bener aja. Dia mencoba untuk mengetuk pintu utamanya. Ketika dia ketuk, believe it or not, lo bisa bayangin kan ya, yang namanya NASA tuh pasti maupun eksperimen apapun tuh security-nya pasti tinggi lah ya. For some reason, gak tahu gimana, it was a miracle, bener-bener keajaiban buat Margaret. Karena pas dia ngetuk itu, bener-bener ada yang ngebukain pintu markas NASA. Lu bayangin. And you know what? Yang ngebukain itu adalah bener-bener kepala eksperimen lumba-lumba itu. Udah pasti ketemu, dia langsung kayak gak pakai basa-basi. Saya Margaret, saya tahu bahwa NASA melakukan eksperimen bla 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 yang tadi gue bilang lah ya. Dimana si pemimpin eksperimen lumba-lumba di markas itu juga kaget, loh kok kamu bisa tahu. Ketika Margaret udah ngejelasin, dia langsung dong menawarkan dirinya untuk pengen bekerja di sana. Terserah gue mau dijadiin cleaning service atau apa, tetapi gue pengen banget melihat proses hewan menjadi bisa ngomong bahasa manusia gitu loh. Karena emang dia dari kecil itu kan seneng kan, yang tadi gue bilang yang film Disney dimana hewan bisa ngomong. Sampai gede pun dia tuh masih pengen tahu. By the way, Margaret ini umurnya pada saat itu adalah 23 tahun. With that being said, memang dia lumayan mohon-mohon. Akhirnya mau tahu nggak sih? Again, ini keajaiban buat Margaret. Dia direkrut dong. Bener-bener nggak ada background apa-apa, cuma a simple girl, bukan orang NASA. Anyways, ya udahlah. Dikarenakan dia itu tekad banget untuk bekerja di sana, dia tuh sampai tinggal loh di dalam markas itu. And apparently dia itu diberikan job desk, sebuah pekerjaan, yaitu adalah sebagai guru yang mengajarkan lumba-lumba itu. What? Dia seneng banget lah. Tetapi job desknya si Margaret ini adalah mengajarkan satu lumba-lumba aja, yaitu adalah si Peter ini. Peter doang, karena lumba-lumba yang lainnya itu udah diajarin. Saking tekadnya Margaret untuk mewujudkan goalsnya itu, Margaret pun itu dikasih meja. Bener-bener meja kerja yang ditaruh di atas air. Udah kayak beach club Bali, keren juga sih tuh konsepnya. Gue kalau jadi Margaret dikasih job desk gitu, meja kerja gue di atas air, gila. Terus mainan sama lumba-lumba. Yang ada gue gak ngajarin lumba-lumba bahasa Inggris, yang ada gue ngonten mulu. Anyways, dikarenakan si Margaret udahlah tinggal di sana, job desknya itu bener-bener di kolamnya si Peter, mereka berduaan terus. Apparently si Peter, lumba-lumba ini jadi lengket banget sama Margaret. Bahkan Margaret kalau lagi diganggu, bukan diganggu sih jatuhnya, dia kok lagi berbincang sama rekan kerjanya atau lagi asosiasi ya tapi bener-bener khusus yang cowok doang. Kalau Margaret lagi ngobrol sama cowok, itu si Peter tuh bakal nyemburin air ke cowok itu biar
dia nggak ngomong lagi sama Margaret. Seakan-akan tuh kayak, ih lu ngeganggu gue gitu loh. Jadinya disemprot air, diusir deh tuh sama Peter. Now, long story short, pada minggu keempat dalam penelitian eksperimen tersebut, Margaret ini menemukan Peter lagi nafsu. Amcombau si lumba-lumba Peter ini tiba-tiba suka gesek-gesekin dirinya ke Margaret. Abis itu Margaret sering menemukan si Peter lagi berdiri. Nanti kan maksud gue berdiri. Berdiri aja. Nanti ini lagi pengen kawin gitu kan ya. Akhirnya Margaret dan tim penelitiannya itu memberikan 2 lumba-lumba betina masuk ke areanya Peter, di ruangan kolamnya Peter itu kan. Jadi tuh mereka bertigaan. Ternyata udah dikasih 2 cewek lumba-lumba, si Peter nggak nafsu, nggak dipakai, dan nggak berdiri. Dan eksperimen bisa ngomong jadi keundur-undur terus gara-gara si Peter kok nggak bisa nafsu sama lumba-lumba cewek yang ini ya udah dikasih 2 loh. Akhirnya agar eksperimennya tidak terganggu dan tidak terundur-undur lagi, Margaret membiarkan Peter, si lumba-lumba ini, ceplak-ceplok ke I'm talking about bener-bener yes, bukan cuma pegang-pegang atau kayak no, tapi gue kepo, sumpah, ini gue kepo ya. Emang lumba-lumba ada titik? gue nggak pernah ngebayangin, dan gue juga buat apa ngebayangin, tapi sembari gue ngomongin ini gitu, gue jadi kepo. Dolphin. Gue mau ngasih liat ke lo, tapi lo Google sendiri aja ya. Karena kalau gue liatin, lo lihat sendiri aja, ternyata gede banget anjir. Tapi ujungnya runcing kayak pensil. Mereka udah lakuin gitu. Lo bayangin manusia sama lumba-lumba. Tetapi, with all that being said, telah dilakukan, of course satu markas tahu lah ya. Margaret, ketika di interview dan ditanyain lagi, Margaret tuh menganggap bahwa aktivitas itu merupakan salah satu bagian dari proses eksperimennya. Tetapi Margaret mengakui bahwa dia itu enjoy every second of it. Aduh, disturbing banget. Also yang bikin gue kaget itu adalah kepala markas Dolphin House. Dia pun menyatakan bahwa Peter itu benar-benar jatuh cinta sama Margaret. Karena ini sangat bizarre, dimana dia nggak mau sama sesama jenis hewan, tapi sama manusia, which is weird enough. Tetapi kisah percintaan aneh ini not really going well, karena 10 bulan setelah eksperimen itu berlangsung, dana untuk eksperimen lumba-lumba itu diberhentikan, which means eksperimennya itu juga gagal. Tetapi walaupun gagal dalam membuat lumba-lumba ini bisa ngomong bahasa manusia, bahasa Inggris, tetapi ada satu hasil juga sih, yaitu telah dikonklusikan bahwa lumba-lumba mempunyai perasaan yang spesial, dan perasaannya itu hampir manusiawi. Oke. So yes, eksperimen ditutup. Dan kalau kalian nanya mana si Peter tuh gimana, si Peter udah pasti udah nggak tinggal di The Dolphin House lagi. Tetapi lumba-lumba Peter ini dipindahkan ke Florida, dimana ya dia juga pisah sama Margaret. Margaret juga stay di pulau Karibia itu, and it's really far away, bener-bener jauh lah. Hari berhari, minggu ke minggu, Peter di dalam Florida itu, dia menyadari bahwa Margaret itu nggak datengin dia. Dia nggak ngeliat Margaret lagi, pengasuhnya maksudnya orang-orang yang jagain dia itu beda, environmentnya itu beda. Ya udah, dia nggak ngeliat Margaret lagi. Akhirnya dia sedih dan bundir. Sebenarnya sedih sih, karena gini, kalau lu nanya lah, emang bunuhnya gimana gitu, dia ngeloncatin diri dari kolam atau apa? Enggak, dia ini nggak keluar dari permukaan air. Maksud gue, lumba-lumba kan keluarin dari air itu buat napas, jadi dia di dalam air terus nggak napas, akhirnya ya, he was heartbroken. Sakit hati, patah hati. Jadi itu cerita endingnya untuk Peter. Namun kalau Margaret ini, kayaknya dia masih hidup deh. Baru beberapa tahun lalu tuh di interview
dimana dia ditanyain apakah memang lu mempunyai koneksi spesial sama Peter. Margaret pun juga mengakui bahwa ikatannya sama Peter itu sangat luar biasa, dimana udah nggak bisa dijelaskan. Dia bener-bener jatuh cinta juga gitu loh sama seekor lumba-lumba. Let me know what you guys think. Tapi I'm not done yet, okay? Apparently kasus manusia jatuh cinta sama hewan, maksud gue jatuh cinta dalam tanda kutip ya, dan hewan jatuh cinta dalam tanda kutip dengan manusia itu ternyata nggak cuma Peter dan Margaret doang yang kayak gini, malahan ada yang sampai nikah. Okay, so ada seorang pria berkebangsaan Jerman yang namanya adalah Uwe Mitscherlich. Pada tahun 2010, dia ini nikahin kucingnya yang namanya Cecilia. Alasannya dia menikahi kucingnya itu adalah si Cecilia ini mengidap asma yang sangat amat buruk, dimana udah dikasih waktunya gitu loh, beberapa bulan lagi dia akan COVID kan. Akhirnya si Miss Sherlich ini menikahi kucingnya. Dan dikarenakan pernikahan manusia dengan binatang itu ilegal di Jerman, obviously si cowok ini sampai ngebayar 300 euro ke seorang aktris untuk meresmikan tuh maksudnya dia jadi pendetanya atau jadi kayak ya saya resmikan kamu jadi suami dan istri, tapi dari seorang aktris. Anyway sih udah dia sampai bayar aktris gitu kan. Nah pernikahannya itu berlangsung di taman belakang rumahnya. Dan lu bisa lihat sendiri itu dia bener-bener pakai jas gitu ya, bener-bener niat ya. Anyways, selain dia ada lagi. Ada yang namanya adalah Vigeswari dan Masya Kandi. Ini adalah dua cewek India yang masih berumur 7 tahun. Mereka berdua menikahi seekor kodok. Tapi kalau ini kasusnya bukan karena mereka saling cinta lah ya, no, they're still a kid. Nah kalau ini kasusnya adalah pernikahan mereka nih sama kodok sebagai upacara ritual, dimana untuk penyembuhan di sebuah desa yang mengalami penyakit-penyakit aneh dan yang tak bisa disembuhkan. Makanya ya mungkin kepercayaan di desa itulah di India dengan seorang anak perempuan yang 7 tahun menikahi seekor kodok di sebuah kuil. Dan gue nggak tahu ya, gue nggak usah detail banget ritualnya kayak gimana. Mungkin di video selanjutnya drop in the comment kalau lu pengen lihat. Itu akan menyembuhkan penyakit yang sedang ada di desa itulah. Next ada lagi nih, gue belum selesai. Sharon Tendler. Ini lumba-lumba juga, dengerin gue. Sharon Tendler menikahi seekor lumba-lumba di Israel Selatan yang namanya adalah Cindy. Nah, si Sharon ini ketemu Cindy, si lumba-lumba ini 15 tahun yang lalu. Dan Sharon mengakui bahwa 15 tahun yang lalu ketika dia melihat Cindy, si lumba-lumba ini merupakan love at first sight, yang artinya adalah cinta pada pandangan pertama. Akhirnya mereka menikah. Lihat ini di fotonya, dia benar-benar pakai baju nikah. Bahkan si Cindy lumba-lumba itu didampingi 2 lumba-lumba yang lainnya untuk menyaksikan pernikahan mereka berdua. Oh my god. Next, ada yang namanya adalah Charles Tombe. Charles Tombe adalah pria dari Sudan Selatan. Dan si Charles Tombe ketahuan lagi begituan dengan seekor kambing. Dan pas lagi begituan, ya kan, dia ketahuan sama yang punya kambing. Oh my god! Wow! Lucu sih, I'm sorry. Coba lu yang jadi punya kambing gimana? Shock gak lu? Tiba-tiba kambing lu lagi dimake sama manusia. God damn. Nah, you know what he did? Si yang punya kambingnya itu bukannya ngusir si Charles Tombe, dia malah kebingungan. Nah, yang si punya kambing ini malah pakai musyawarah untuk mencapai mufakat sama orang-orang tua di dalam desa itu. Nah, si yang orang-orang tua ini mereka memutuskan untuk memaksa si Charles Tombe untuk menikahi si kambingnya. Dan sebulan kemudian itu kambing disembelih. Gue pernah pala gue kok benar ada ya kan. Next, selanjutnya ada Mark Matthews. Dimana Mark Matthews ini dulunya dia masih suka sama perempuan, manusia gitu lah ya. Namun semuanya berubah ketika dia berumur 16 tahun. Kok tiba-tiba dia suka banget, suka dalam tanda kutip ya, suka banget sama seekor kuda.
Lalu fast forward pada tahun 1992, Mark Matthews menikahi seekor kuda yang namanya adalah Pixel. Next adalah Joseph Gulso. Si Joseph Gulso ini pada tahun 2010 mengundang 30 temannya dan keluarganya ke sebuah acara pernikahan dirinya gitu kan. Tetapi dia ini pernikahan bukan sesama manusia, tetapi menikah dengan seekor anjing Labrador. Lu bayangin ya, dia ngeluarin uang berapa untuk venue, terus untuk catering, untuk baju, untuk menikah dengan seekor anjing Labrador. But I don't even know how to say, I don't even know how to comment. Now, last but not least, I know ini bakal bikin kaget sih, karena list yang terakhir ini adalah seseorang dari Indonesia. Gue kira ini bohongan gitu, ternyata pasti gue cari memang ada dan bikin gue shock dan bener-bener kejadian. Ngurah Halid adalah seseorang pemuda yang berasal dari Bali. So, Ngurah Halid ini telah ketahuan bahwa dia telah dengan seekor sapi. How? Bagaimana? Dan kalau kalian nanya tolong detailnya dong kak, gue nggak bakal ngomongin detailnya Ngurah Halid. No, go search it for yourself. Well, I guess this is it guys. Dimana this is real, hubungan antara manusia dengan hewan yang spesial dalam tanda kutip. Hope you enjoyed this video. I don't even know what to say anymore. Let me know what you guys think. Pasangan mana yang bikin lo paling geli banget selain Margaret dan Peter. Margaret dan Peter kan yang utamanya. Nah yang setelah Margaret dan Peter itu yang tadi gue bilangin. So thank you so much guys for watching this video. This may not be paranormal, but I guess this is scary enough but funny at the same time. Don't forget to follow your girl's Instagram for more updates and stories, you know, something like that. And by the way, yes, karena tadi gue udah bilang di intro, gue lagi di Bandung. Bagi kalian yang tahu spot-spot yang keren di Bandung atau yang asik-asik restoran this and that, drop it in the comment, okay? Karena gue mau bikin vlog juga, alright? So I will see you in the next video and I love you guys. Hey guys, Vigits, apakah kenceng amat lagunya? Lu lagu siapa? Nah, udah lah, ntar gue kena copyright, boy. Udah lah.